Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Di mana untuk pengertian penghasilan dalam akuntansi pajak, menurut Agus dan Trisnawati tahun 2014, penghasilan dalam perpajakan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi penghasilan dalam akuntansi pajak memiliki cakupan yang sangat luas. Yang pertama yaitu meliputi penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, penghasilan dari hubungan kerja termasuk gaji dan tunjangan. Ketiga, ada hadiah dari undian atau kegiatan. Keempat, ada keuntungan karena menjual atau memelihara harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Keenam, ada bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dan yang terakhir yaitu 7, ada penghasilan dari penghapusan utang. Dimana untuk dalam konsep penghasilan ada juga namanya perbedaan konsep penghasilan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Dimana konsep penghasilan dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak memiliki beberapa perbedaan mendasar. Menurut Agus dan Trisnawati tahun 2014 menyebutkan bahwa perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan tetap atau permanent differences dan perbedaan temporer atau deventroti differences, di mana perbedaan tetap terjadi karena adanya penghasilan yang diakui dalam akuntansi komersial namun tidak diakui dalam akuntansi pajak, ataupun sebaliknya. Contohnya adalah penghasilan berupa bunga deposito dan obligasi pemerintah yang merupakan penghasilan dalam akuntansi komersial, namun dalam akuntansi pajak dikenai pajak penghasilan final sehingga tidak dihitung lagi dalam penghasilan kena pajak. Perbedaan temporer terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Contohnya adalah pendapatan yang belum diterima secara tunai atau piutang dapat diakui sebagai penghasilan dalam akuntansi komersial, namun dalam akuntansi pajak baru diakui saat benar-benar diterima secara tunai atau cash basics. Berikutnya yaitu pengakuan dan pengukuran penghasilan dalam perpajakan, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada basic cash atau cash basic, dan kedua adanya basic akural atau akural basis. Untuk jenis penghasilan yang dikenakan pajak dan penghasilan yang dikecualikan, yang pertama yaitu ada penghasilan yang termasuk objek pajak, di mana mencakup semua penghasilan sebagaimana dividen dalam Undang-Undang PPh, baik yang dikenai tarif umum maupun tarif khusus. Kedua, ada penghasilan yang bukan objek pajak, berupa contohnya adalah bantuan atau sumbangan, warisan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Berikutnya ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Berikutnya ada jenis penghasilan yang ketiga, ada penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, di mana yaitu ada bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan yang terakhir yaitu ada penghasilan tertentu lainnya sesuai peraturan perpajakan. Berikutnya ada koreksi fiskal atas penghasilan, di mana untuk koreksi fiskal atas penghasilan yaitu terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, di mana koreksi fiskal positif dilakukan jika terhadap penghasilan yang tidak diakui dalam akuntansi komersial tetapi diakui dalam akuntansi pajak, atau adanya penghasilan yang ditangguh pengakuannya dalam akuntansi komersial. Sedangkan koreksi fiskal negatif dilakukan jika terhadap penghasilan yang diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam akuntansi pajak, seperti penghasilan yang dikenai pajak final atau penghasilan yang bukan objek pajak. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.